الفاتحة بالقبول وتمام كل سور إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم إلى رأسنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي وسيدنا علي بن الفقيه وسيدنا الفقيه المقدم الثاني الحاج محمد السجاد بن محمد مولى الجويلة وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى أرواح أولياء هذه البلدة من المسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وجميع معلمينا وجميع من تعلق بنا وجميع آبائنا وجميع أمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات إن الله يتغشاهم بالرحمة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ونفعاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى جميع نية صالحة وعلى كل من أوزر الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد, kita telah mendengarkan di pengajian-pengajian sebelumnya bahwasanya tentang cerita Hatim al-Asam ketika seorang raja melihat rumahnya Hatim al-Asam yang bagaikan gubuk. Akhirnya ketika dia kesian dengan Hatim al-Asam, maka raja tersebut langsung merubah dan merombak rumahnya Hatim al-Asam menjadi rumah yang mewah. Bahkan dia kasih daripada pernak-pernik dunia, sehingga itu menyebabkan tangisan daripada anaknya Hatim al-Asam yang perempuan yang masih kecil. Karena apa? Karena katanya ini makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika senang, ketika sayang, ketika kesian melihat seorang makhluk yang lain, akhirnya dia berikan daripada sesuatu yang berubah daripada kehidupan seseorang tersebut. Maka bagaimana dengan pandangan sang Khaliq, pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pastinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang, sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kesian dengan hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berubah daripada kehidupan hamba tersebut, yang mana perubahan tersebut tidak cuma sekedar duniawi tetapi juga ukhrawi. Semoga kita mendapatkan daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita termasuk daripada orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Daripada ini belum teringat daripada hadis musalsal bil awwaliyah. Ada hadis namanya musalsal bil awwaliyah karena biasanya seorang santri kalau pertama kali bertemu dengan gurunya, biasanya mereka diijazahkan dan disebutkan daripada hadis ini, yaitu adalah hadis ar-rahimuna man yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala fi ulan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang saling menyayangi, orang-orang yang saling mengasihi, mereka menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, sayangilah orang-orang yang berada dan penduduk bumi ini, niscaya kalian akan disayangi oleh orang-orang yang berada di langit, penduduk-penduduk yang berada di langit. Di sini ulun teringat kemarin, Allah alam malam atau pagi, ulun menimang anak ulun taruh di dada. Anak ulun itu tegurin di dada ulun. Kita melihat anak itu usia senang, sayang kita dengan anak, kita sampai-sampai nggak mau merubah posisinya. Kita biarkan dia tidur di dada kita. Itu mengingatkan ulun daripada ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah Amirul Mukminin setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau di rumah, Sayyidina Umar ini suka main-main sama anak beliau. Nah, pada suatu hari ada salah seorang daripada penduduk negeri
mau mengeluh kesahkan daripada permasalahannya kepada Sayyidina Umar dan menutup pintu. Maka kata Sayyidina Umar, bukalah pintu. Ketika dia buka pintu, Sayyidina Umar sedang menimang anaknya dan anaknya di dada dan di pangkuan Sayyidina Umar. Akhirnya orang yang mau mengadu nasib ini melihat apa yang dilakukan Sayyidina Umar, mau mengingkari. Ini Amirul Mukminin, presiden kok kerjaannya main anak. Maka kata Sayyidina Umar, terus nanti gimana di rumah? Gimana dengan istrimu? Gimana dengan anakmu? Maka kata orang tersebut, kalau saya datang ke rumah ya udah diem-dieman, saling peranut antara anak laki dan anak, anak sudah bunyi, belum bunyi, nang bunyi kalau bunyi, salah sedikit saling, salah sedikit kompas keras, maka dia Sayyidina Umar, "Ukhruj min baiti," keluar dari rumah. Alladzi la yarham la yarham. Orang yang tak betul menyayangi orang lain karena disayangi dia. Ente menjadi utusan Rasulullah SAW di suatu tempat, tetapi engkau tidak menyayangi daripada anak istrimu. Bagaimana engkau mencintai daripada umatnya Nabi Muhammad SAW? Dan beliau pun menyebutkan daripada hadis musalsal bil awliya, ar-rahimun man yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala fi ula irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nah, di sini kita bisa melihat daripada bahwasanya cara orang mendekatkan diri kepada Allah SWT itu macam-macam. Sebahagian daripada kita mungkin pekerja, sebahagian ada yang pekerja berat, ada yang pekerja ringan. Ada sebahagian saking beratnya pekerjaannya, sholat nggak bisa kecuali 5 waktu, yang puasa yang wajib. Itu pun kadang bulan kambingnya, kadang ketinggalan, kadang terlambat, kadang tergotoh. Alhamdulillah tergotoh. Akhirnya apa? Sebahagian daripada kita merasa irisan, merasa hancur, merasa patah hati. Kenapa? Karena mungkin aku ini jadi orang dekat dengan Allah SWT. Karena mungkin aku ini jadi wali. Kata siapa? Tidak mungkin. Ini dalam hadis yang disebutkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita menebarkan kasih sayang kepada orang-orang yang menjadi penduduk bumi ini, niscaya orang-orang yang berada di langit juga cinta kepada kita. Dalam artian kita itu sebisa mungkin menyayangi orang-orang yang di sekitar kita. Makanya kalau kita ada kawan gaul, ada kawan kalau sama kawan, kenapa bagian terkenal, terpaut, kelahiran? Akhirnya apa? Ketika kita kelahiran orang-orang kita, orang-orang lain saringkan jauh kita. Sebenarnya semampu kita, ampunnya kita ada kawan gaul kecuali dengan keluarga kita, anak bini kita udah di rumah aja, jangan keluar. Ketika kita bergaul dengan anak bini kita akhirnya menyayangi orang yang berada di bumi. Yarhamuhum fil ardi yarhamukum fis sama. Akhirnya orang tersebut disayangi oleh penduduk langit dan mereka seperti di awal hadis, yarhamuhumullah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala fil ula. Bahwasanya mereka menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan tentang hari kiamat. Sebahagian orang itu minder dia. Kenapa? Karena dia kerjaan sholat 5 waktu, gak lebih daripada itu. Ya kadang-kadang sholat sunnah, puasa, ya sudah bulan Ramadan, selainnya gak bisa dari sudah. Akhirnya dia minder. Kenapa? Karena saya ini gak mungkin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, gak mungkin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pasti menjadi orang-orang yang panas di bawah terik naungan daripada matahari. Akhirnya ternyata orang tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia di bawah naungan Nabi Muhammad SAW. Dia kaget, kenapa? Ternyata dia waktu dia hidup dunia walaupun tidak mempunyai amal yang banyak, tapi dia sayang dengan orang yang di sekelilingnya. Akhirnya penduduk langit sayang dengan dia. Akhirnya Allah SWT juga sayang kepada dia. Akhirnya dia menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Oleh karena itulah, inilah pentingnya dan fungsinya kita hadir majelis taklim. Karena apa? Karena di dalam majelis taklim itu kita bisa memilih amal yang cocok dengan kita. Apa artinya aku nih beribadah kalau akhwat namanya orang sembahyang sering berobat semalaman bahkan hawa bedanya. Jadi anda supaya senang lagi cari teman. Oh paling tidak kasih sayang melawan anak bini aku, kasih sayang melawan anak bini aku.
Sehingga apa? Supaya menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nah, ini kebetulan bulan Ramadan ini adalah bulan pandangan Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan diperuntukkan kepada orang-orang yang berada di bulan Ramadan ini. Makanya seperti yang kita sebutkan, Rasulullah SAW kalau bulan Rajab masuk kan doa supaya Allah Rajab Sya'ban, ya Allah berkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini ada pandangan spesial daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan khususiyat sesuatu yang spesial kepada orang-orang yang menjaga daripada daripada bulan Ramadan ini. Nah, ini rahmat ini namanya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah diutus Rasulullah SAW kecuali rahmat. Dalam artian kita mengambil daripada paling tidak rahmatnya Nabi Muhammad SAW di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang penyayang kepada orang di sekitar kita, sehingga kita disayangi oleh penduduk langit dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya ibu-ibu juga jangan sakit hati. Artinya kekawanan kami tulangan ke majelis ya. Kekawanan kami tulangan ke sini, tulangan ke sana. Aku kena kau artinya karena bisi anak halus. Bisi anak halus artinya amunnya aku tulang ke majelis, jangan menangis macam-macam anakku. Tenang. Sayangi anak dari. Ketika kita sayang, mungkin pahalanya lebih besar daripada orang berangkat ke majelis. Kenapa? Kita bisi anak, bujur-bujur disayangi, diperhatikan, waktunya diganti persnya, waktunya disusui, waktunya dimandi. Kalau yang berangkat dari sekali duduk sibuk bukan gerak. Apa sih anak itu jadi bajunya benar itu aja. Kenapa? Akhirnya apa? Hampir majelis taklim bukan mendapat rahmat, akhirnya menebarkan kebencian, menebarkan daripada ghadab ataupun kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Bubuhan begawi, digawian. Jangan bawa macam-macam. Gawian apa? Udah sawit. Udah sawit aja. Sembahyang bujur udah sawit. Sisanya apa? Jangan ambil sawit orang. Soalnya ketika dia mengambil sawit orang, ada sayang, berarti ada orang ambil sawit. Bukti namanya ini, ada mengambil sawit orang. Nah, begitu berat. Wah, lain sebagainya, kiaskan. Jadi supir, jangan apa namanya, mengambil jalan istilahnya. Solar ketuhanan di korting 5 liter, 10 liter. Nah, ini apa? Berarti ini menebarkan kebencian di sini, bukan kasih sayang. Kalau ininya udah bujur-bujur, di situ akhirnya menebarkan bos kayak sayang benar orang supirnya. Luar biasa dia. Sudah 5 tahun, kada suruh macam-macam supirnya. Sudah 5 tahun ini udah besar kada suruh sebiji produk kedua-duanya. Dan akhirnya sayang beruntung lagi. Sayang itu Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala.